Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pandang bagaimana buruknya kita. Yang jelas ketika hati kita hadir merasakan nikmat salawat, nikmat maulid itu baginda Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kemungkinan beliau akan hadir menemui umatnya yang memang cinta dan merindukannya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan rasa yang berbeda kali ini, malam ini, Allah dengan rahmatnya mengabulkan semua hajat kita. Baginda Rasulullah Muhammad SAW merestui kita sebagai umatnya. Kita di hati apabila punya cinta, punya rindu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan beliau menerimanya, menerima cinta kita, dilihat rasa rindu kita oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan semua itu kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah hadir ke Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, malam ini mungkin saya hanya mengajak dan mengingatkan tanpa menyampaikan mau'izah hasanah seperti biasanya, karena saya melihat dan kita mengingat waktu ada orang tua, saya pikirin orang tua yang muda, mas saya yakin dia capek juga dikuat-kuatin. Kalau yang tua, orang tua kita kasihan ya. Tapi nggak apa-apa, lebih malamnya kita kegiatan taklim kita ini karena limpahan berkah, yaitu acara maulid ya. Acara maulid di sana di sini itu limpahan rahmat. Ada satu nasihat yang mungkin perlu saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua, bahwa tidak ada lain, tidak ada bukan nikmat dan rahmat yang paling utama di sisi Allah, yaitu nikmat bersolawat. Rahmat yang Allah limpahkan adalah kepada mereka yang rajin bersolawat, memperbanyak baca solawat, cinta kepada solawat. Otomatis dengan sebab tersebut terantarlah rasa hati kita kepada cinta kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu yang akan manusia peroleh dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dengan kecintaan, dengan kerinduan itu ada sang tercinta, yaitu Nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak pernah memandang hambanya sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya. Karena rahmat Allah teramat banyak, itu ampunan Allah selalu terbuka lebar bagi hamba yang ingin meminta ampunan, bagi hamba yang ingin bertaubat. Maka pintu taubat selalu dibuka. Sebelum kita terlambat hidup di dunia, sebelum kita dipendam di alam kubur, kita sudah tak lagi bisa beribadah. Maka ibadah di antara ibadah yang paling nikmat, rahmat yang paling nikmat adalah ketika seorang umat Nabi Muhammad SAW ada cinta di hatinya akan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu kesimpulannya bahwa sholawat adalah salah satu cara kita menyampaikan rasa rindu dan cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang gemar bersolawat itu juga sering disampaikan oleh saya, untuk kita semua, itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah selalu. Orang-orang itu adalah orang yang selalu mendapatkan rahmat. Orang yang gemar sholawat, orang yang selalu mendapatkan rahmatnya dari Allah. Dan itu nikmat yang luar biasa. Dan diberikan keselamatan, keberkahan dan sebagainya. Sering kita dengar faedah-faedah tentang sholawat yang terhingga, saya rasa ya, untuk kita ucapkan, kita sebutkan. Maka jangan ragu-ragu ketika diri kita sadar penuh dengan dosa, kelumuran dengan maksiat, dosa dan maksiat apapun bentuknya, sholawat penyebabnya. Penyebab apa? Penyebab rahmatnya Allah semakin turun dahsyat. Syafaat bagi Nabi Muhammad SAW semakin melekat dunia akhirat. Ada nggak sih contoh balasan nikmat syafaat dan rahmat dari Allah serta dari Rasulullah di dunia itu saat kita gemar bersolawat? Ada nggak? Katanya ada. Ada. Orang kalau udah ngumpul duduknya duduk merindukan ridho dan rahmat dari Allah, merindukan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian duduknya dan berkumpulnya itu selalu membaca sholawat dengan sholawat, itu pilihan Allah, Pak. Mudah-mudahan kita ini termasuk ya. Amin Allahumma. Iya, jadi apa?
orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah dengan membaca sholawat, apalagi cinta ya, saya sering mengatakan untuk diri saya dan kita semua, apalagi dengan cinta dan ada rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW, itu berarti kita orang-orang yang terpilih. Ini. Jadi kalau kita udah selesai hidup kita, tugas kita di dunia, nanti kita tinggal menikmati yang sesungguhnya. Kalau nikmat ini belum sebagian besar, hanya beberapa saja. Maka sholawat ini adalah cara atau bagian dari ibadah yang paling memuliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, ya segitu aja, saya rasa hanya mengulang saja. Yang selanjutnya kita tutuplah dengan langgam sholawat tasbih untuk kegiatan rutin kita malam ini. Insya Allah tadi juga menjadi butiran ilmu ya kalau kita menikmati nikmat ilmu, ucapan berisi nasihat, insya Allah menjadi manfaat ya. Mudah-mudahan yang barusan tadi itu menjadi manfaat dan selalu ditingkatkan dengan rahmat serta manfaat dan barokah hidup kita sekeluarga, dunia akhirat, selamat mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saudara kita yang hadir, tidak hadir, apapun mereka punya halangan, apapun mereka punya kesulitan, apapun bentuk dari halangan tersebut, dan kalau saudara kita yang tidak hadir punya hajat hajat akhirat, kita mohonkan sama kepada Allah agar mereka juga dilimpahkan rahmat Allah, diberkahi oleh Allah umurnya, ilmunya, manfaat dunia akhirat, hajatnya dikabul oleh Allah dunia akhirat untuk kita dan untuk mereka saudara kita yang tidak hadir dan yang hadir, baik yang kelihatan pakai mata, yang tidak kelihatan pakai mata, tapi namun dirasakan dengan hati. Mudah-mudahan yang hadir tanpa terlihat juga dapat rahmat Allah. Juga mereka yang hadir tanpa terlihat demen bersolawat, sehingga kita ditemenin makhluk Allah yang beriman dan mencintai solawat.